Sahabat YouTuber pemula dimanapun Anda berada ya. Hari ini saya sebetulnya masih ada di jalanan yang kemarin. Cuman ini saya berhenti di sebuah gubuk. Dan seperti biasa, karena ini musim kemarau ya, cuacanya sangat panas sekali. Dan keadaan di sekitar mungkin bisa kalian lihat di kamera ya. Seperti inilah keadaannya. Jadi ini cukup sepi, cukup tenang. Kemudian ada semilir angin yang cukup agak panas dikit gitu ya. Ya karena memang ini kanan kiri pohon jatinya ini seperti musim gugur di Jepang gitu ya. Oke, jadi pada hari ini kita masih sama temanya, menyempatkan bikin konten meski dalam keadaan bagaimanapun. Nah, ini juga kebetulan saya lewat sini dan istirahat, saya sempatkan untuk bikin konten. Ya, karena seperti biasanya kalau nanti sampai rumah itu pasti kalau udah capek duluan itu antar aja akhirnya nggak jadi ya. Daripada nggak upload itu kan eman-eman ya, apalagi channel kita udah monet itu ya usahakan sebisa mungkin untuk upload. Kenapa kok bisa begitu Bang? Ya memang harus begitu gitu ya. Namanya konten kreator pemula itu ya harus berjuang ya, bagaimanapun keadaannya. Mau ada yang nonton atau enggak, ya udah bikin aja gitu. Yang penting itu bikin konten, nggak usah memperdulikan ada yang nonton atau enggak, ada yang subscribe atau enggak. Udah itu bukan urusan kita gitu ya. Urusan kita hanya bikin konten yang sekiranya itu ya ada manfaatnya atau ada gunanya gitu loh. Nah, sekalian akan kita bahas, kemarin kan ada yang tanya ya, ini soal apa kemarin itu ya? Kalau nggak salah soal konten animasi yang menampilkan adegan merokok gitu, apakah boleh atau tidak? Apakah nanti kena pelanggaran atau tidak? Atau mungkin kena dolar kuning atau tidak gitu ya? Sepengalaman saya teman-teman, bahkan mungkin di video bahas YouTube ini juga ada beberapa adegan merokok di situ. Bahkan bukan sekedar animasi ya, tapi langsung saya sendiri yang merokok gitu. Dan itu tidak masalah ya, setahu saya untuk di YouTube ini nggak masalah untuk adegan merokok. Tapi kalau di platform sebelah, platform TikTok itu kan nggak boleh ya. Makanya mungkin kalian pernah lihat seorang konten kreator itu yang memperagakan misalnya adegan merokok itu dengan tisu gitu ya. Mungkin kalian pernah tahu ya, atau kertas atau apapun, yang penting bukan barang nyata gitu. Tapi kalau di YouTube ini nggak masalah teman-teman, boleh-boleh saja. Yang penting channel kita itu tidak disetting untuk anak-anak kan begitu ya. Sebetulnya kalau perihal yang ringan-ringan ini teman-teman, itu di YouTube itu masih diperbolehkan ya. Mungkin itu rawan dengan dolar kuning, itu adalah adegan-adegan kekerasan teman-teman. Kalau merokok ini bukan dianggap adegan kekerasan ya, mungkin hanya dianggap sebagai konten dewasa. Jadi kalau misalnya channel kita itu tidak kita setting sebagai channel anak-anak, tentunya tidak masalah ya. Contohnya adegan kekerasan yang dimaksud tadi gimana Bang ya? Jadi dolar kuning itu biasanya menyasar pada adegan-adegan kekerasan baik pada manusia ataupun hewan. Biasanya paling gampang kita temui adalah misalnya orang menyembelih ayam, kemudian orang memasak daging apa gitu ya, kambing atau apa, proses pemotongannya itu tidak di blur atau diburamkan atau mungkin disensor. Nah, itu biasanya kena dolar kuning. Atau mungkin kita bikin konten-konten drama, ada adegan kekerasan di situ, mungkin adegan berkelahi, kemudian menggunakan pedang. Seperti itulah yang sangat rentan sekali terhadap dolar kuning, teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin kita hindari hal seperti itu. Kalau misalnya tidak memungkinkan kita untuk menghindari hal yang seperti itu, bisa kita antisipasi dengan cara memburamkannya teman-teman, atau di blur ya, yang bagian misalnya menampilkan pisau, pedang, pistol atau apapun itu di blur. Nah, itu cara yang aman ya. Tapi kalau misalnya konten kita itu konten biasa ya nggak perlu ya nampilkan pisau, nampilkan apa ya. Seperti misalnya tutorial berkelahi dengan rampok gitu ya. Nah, itu rawan teman-teman. Ya, karena ada adegan kekerasan di situ, ada adegan berkelahi di situ, mungkin entah tendangan, pukulan dan seterusnya, itu rawan sekali dengan dolar kuning. Tapi kalau cuman bentak-bentakan aja, mungkin ya saling bentak gitu ya, itu masih aman, tidak kena dolar kuning ya. Nah, oke, mungkin segitu aja teman-teman ya untuk konten hari ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan tadi. Buat kalian mungkin yang punya pertanyaan atau permasalahan apapun, kalian bisa sharingkan di kolom komentar. Nanti akan coba kita bahas bersama untuk bisa jadi pengalaman untuk teman-teman kita yang lainnya gitu ya. Jadi terima kasih sudah setia bersama Bahas YouTube dan sampai jumpa di video selanjutnya.